kita harus seperti proton di hari ini. Apa? Progres positif. Ya, positif terus di hari ini ya. Think like proton ya. Oke, hari ini kita akan mereview mengenai atom unsur ya. Sebelum kita bahas ini, kemarin kita sudah belajar atom unsur, gimana di atom ini disusun di dalam tabel periodik, yang kemudian dalam tabel itu mereka akan bergandengan dengan unsur satu sama lainnya membentuk ikatan kimia. Nah, kita kan selalu wonder ya, kenapa air itu H2O, kenapa air itu nggak bisa Cl2O dan sebagainya ya. Nah itu mau kita bahas, mesti kan nggak why? Karena ini ya, mereka punya apa? Kulit terluar, mereka elektron valensi ya. Elektron valensi itu ibaratnya kayak kunci ya, kait siapa yang dapat mengait siapa ya. Nah itu kan makanya dia dapat perikatan. Di sini kita punya atom unsur, ada proton, ada elektron, ada kulit-kulitnya ya. Dan yang mengunci satu sama lain kan elektron di luarnya ya, kita sebut dengan elektron valensi. Di mana elektron valensi pun akan ditaruh ya. Karena tiap elektron valensi dan tiap kulit ini punya sifat masing-masing. Ibarat Lego ya. Cuma Legonya ini gak hanya beda bentuk dan beda warna, tapi beda sifat juga kan. Dari sini kita masih ingat semua unsur-unsur disusun di dalam tabel periodik, di mana unsur tabel periodik ini berdasarkan elektron valensi unsur. Nah, urutannya ya dari sini ke sini, jadi dari atom semakin kecil. Artinya karena dia banyak banget positifnya, jadi elektronnya kayak berat magnet kan negatif, tertarik ke dalam yang jadi lebih rapat, gitu kan. Sama juga di sini. Dari sini karena dia punya elektron kait yang berbeda dan kekuatan tarik yang beda, makanya dia akan membentuk ikatan kimia yang juga saling berbeda ya. Efeknya kemana? Efeknya bisa kita lihat di 3 benda. Ini kawat tembaga ya, bukan kawat tembaga. Di kawat tembaga ini bedanya apa sih sama karet, sama kaca? Ada yang tahu bedanya? Sifatnya ya. Kalau ini ketok pecah nggak? Ini bisa ditarik nggak? Ya, why? Gitu ya. Apa yang bisa lihat sebetulnya? Kalau itu ditusuk ke dalam, pasti kan jauh. Oh, beda bu, karena unsurnya beda. Ya, di sini tembaga CU. Ya. Kemudian dia berikatan logam, ya kan? Jadi kita akan bahas lebih dalam ke sana. Kemudian di sini karet, sifatnya beda. Kenapa? Karena unsurnya beda ya. Karena dia unsurnya banyak karbonnya dan dia berikatan kovalent. Nah, di sini kaca beda juga. Walaupun dia sama-sama benda unsur, tapi dia diketok dikit pecah. Karena dia berikatan apa dulu ya? Bisa ya. Ada kelas itu udah bisa melihat ini semua dan bisa sekarang udah tahu ya sifat dan bedanya. Kalian juga udah pakai, kegunaannya juga masing-masing. Bisa mengatakan listrik? Bisa menggunakan listrik? Itu ya, nanti kita akan belajar. Dan biasakan kalau kalian bingungkan sesuatu, terapkan Y. Sebetulnya kalau di industri itu pakai 5Y. Kenapa gitu. Kenapa bisa misalnya backfilter kalian itu tersumbat gitu? Oh ternyata dia menampung lebih banyak. Kenapa lagi gitu kan? Ditelusurin sampai ketemu root cause-nya. Kenapa air bisa berbeda? Kau pernah tahu ya air laut yang beda densitas ya? Tidak sering dicampur. Kenapa kapal itu terbuat dari logam yang berkembang? Kenapa ini kalau dalam air, kenapa ini larut gitu?
yang kita akan pelajari. Dan semua itu kalau kalian telusur lebih dalam, oh ternyata unsur pembuatnya beda dan ikatan kimianya beda. Oleh karena itu hari ini kita akan perdalam lebih lanjut mengenai ikatan kimia ya. Sampai pembelajarannya teman-teman mampu mengklasifikasikan ikatan kimia primer ya, berdasarkan sifat dalam bahan. Kayak, oh dia sifatnya dapat menghasilkan listrik, berarti dia jenis ikatannya apa tuh? Oh dia misalnya memiliki ikatan primer logam, makanya dia bisa menghasilkan listrik, tapi dia dapat leleh. Ya, dari situ kita selain mengetahui jenis ikatan kimia, kita juga tahu sifat dari ikatan kimia sendiri. Oke, jadi hari ini mari kita mendalami lagi lebih dalam mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia secara primer itu ada 3, ionik, kovalen, dan metalik. Nah, caranya dia berikat aja itu bisa menyebabkan sifat material itu beda. Ini plastik, nah, ini plastik, tapi kegunaannya beda ya, dan kekuatannya beda. Kayak kalian beli aqua, gitu ya. Di sini, ini plastik, tapi beda ya. Kenapa tutupnya harus yang bahan ini? Kenapa nggak yang ini? Karena apa yang membedain? Apa seperti itu? Sekalian perhatikan nih di belakang botol plastik. Ya, tiap jenis botol plastik punya segitiga kecil ya. Itu menandakan dia jenis plastik apa dan kegunaannya. Artinya ini nggak boleh diisi air panas nih. Kalian kalau beli teh di Starbucks itu, ya, terus kasih gelas PET, minum teh hangat, rasanya nggak kayak aja, tapi teh hangat dan polimer yang terlalu. Ya itu yang bisa bikin penyakit ya. Jadi mendingan kalau beli statin silahkan, tapi bawa gelas stainless steel sendiri gitu ya. Jadi kalau seandainya ada hajatan teh hangat pakai gelas plastik itu, ya wah lalu jangan ya. Nah itu kenapa? Karena tadi dia tuh berikatan kovalen. Tidak semua ikatan kovalen bagus kayak gini. Jadi faktornya lebih mahal. Nanti ya kayak gini mahal. Biasanya ada segitiga ya. Ada. Nah, polipropilen. Dia tahan panas, jadi aman. Makanya harganya ekspensif. Karena manufacturing yang bahannya ya itu ya. Nah, ikatan ini, ikatan ion itu kapan sih terbentuk? Ikatan ion terbentuk pada saat logam dengan non-logam bergabung. Logam dan logam itu dari mana? Kadar produknya ya dihasilkan aja. Kalau kovalen berarti dia full non-metal atom. Non-logam sama non-logam gabung hidrogen walaupun golongan 1, tapi dia non-logam ya. Oke. Kemudian jadi kalau non-logam dan non-logam bertemu, dia cenderung akan membentuk ikatan yang kovalen. Nah, di dalam ikatan kovalen ini juga ada aturannya nih. Di sini ikatan cuma 2, di sini tuh begini, ini jam 4. Oh, dalam ikatan itu dia juga ada syaratnya ya. Kaidah apa? Kaidah ikatan ya. Kaidah oktet dan duplet. Ya. Jadi kamu kalau ingin hidup di dunia ini, di alam semesta ini, kalian harus punya berapa elektron terluar? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8 elektron terluar. Di hidrogen dia memenuhi kaidah duplet, 2 elektron terluar. Jadi dia bisa hidup di sini. Kalaupun ada unsur-unsur lain di ion ini yang tidak kita tahu dan tidak eksis di saat ini, berarti dia belum memenuhi kaidah oktet dan duplet. Artinya apa? Kalian nggak akan pernah nemuin melayang hidrogen H doang gitu.
pasti H2 ya kan, pasti dia kalau mau eksis gede itu dalam bentuk gas H2. Sama kayak Na nggak mungkin jalan-jalan sendiri dalam unsur Na, pasti dia jadi Na kayak di tempat kalian nggak akan ketemu Ca doang tanpa CaO di sini. Pasti kalau nggak ketemu CaO pasti CaCO 3, karena mereka pasti akan mendapatkan unsur di sekitarnya yang memenuhi elektron valensinya dia. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita punya besi. Nah, dia tidak memenuhi kaidah oktat dan duplet nih di sini. Tapi dia ngapain? Elektron-elektron di sini saling berkaitan sama lain. Nah, di sini Ibaratnya kayak rumus ionic bond itu terbentuk antara ikatan ionic bond ada non logam sama logam ya, metal dan non metal, logam dan non logam, kovalen non logam atau metaloid dan non logam. Nah, metallic bond yang terbentuk dari kation metal dan delocalized elektron. Ini elektronnya berada di sekitar si proton. Selanjutnya ini adalah mekanisme ion. Ya, mekanisme ion. Ini elektron telurnya Na cuma satu ya. Dia ngasih ke satu, ketarik sih, bukan ngasih lebih ke arah, ketarik ke sini nih. Biar dia bisa menjadi 8. Kenapa bisa ketarik? Karena ini punya positif yang lebih banyak ya, nah ibaratnya daya tarik kontaknya lebih besar sehingga afinitasnya tinggi untuk menarik elektron. Efeknya apa? Ini berpindah itu nggak hanya elektronnya doang, tapi selintas-lintasannya jadi ikut mendekat ya. Ini kan gambar sederhananya. Kalau gambar aslinya yang elektron asli itu kayak ini positif ya, ini neutron atau intinya. Kemudian dia berbentuk awan-awan elektron. Pernah nonton NF? Dia bisa berada di segala lokasi di waktu yang sama. Maksudnya seperti ini, elektron tuh kayaknya ada di sini, padahal dia juga ada di sini, karena dia saling loncat satu sama lain. Ini tuh udah masuk ke fisika kuantum sih. Coba intinya seperti itu ya, bahwa elektron ini cuma simbolisasi aja ya. Aslinya mereka membentuk awan elektron ya. Bentuk awan elektron. Oke. Ini dekat ya. Yang satu kenapa dianggap positif? Karena dia kehilangan elektron, jadi dia bermuatan positif. Dan Cl kenapa ditulis Cl-, karena dia menerima kelebihan elektron. Jadi disebut dia tidak bergenis. Untuk yang kovalen bond, nah mereka sharing. Contohnya kovalen bond itu yang paling gampang kalau mereka homo. Artinya homo apa? Cl sama Cl, O sama O, N sama N. Kayak misalnya O sama O kan 6 tuh. Yang keluarnya ini juga 6 kan. Jadi gantian 8. Ini kan, ini juga nanti ini 8. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 ya kan. Jadi saling sharing. Pemakaian bersama bisa O, N, Cl. Yang bedain apa? Yang bedain adalah ini ikatan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Makanya walaupun sama-sama plastik, tapi bisa beda sifatnya dari jenis telurnya, kepadatan ikatannya. Itu akan mempengaruhi sifat. Nah, ini mekanisme logam. Tuh, jalan-jalan ya. Jadi ibu kamu pukul di sini pun mereka masih ada remnya. Kecuali kamu pukul benar-benar keras banget atau kamu lambatin pergerakan si elektronnya diem, kamu pukul pasti jadi ketemu deh sama proton. Efeknya spray
dia jadi pecah gitu kan. Nah ini sifat ikatan kimia tuh terhadap apa ada nih contohnya kovalen bond, dia punya titik leleh yang rendah, tipis ya, nggak brittle, nggak keras ya, nggak larut dalam air. Polimer ini plastik itu kalau saya lelehin larut dalam air. Nah kan dari ini bisa jadi wadah dan ikannya, kecuali polimer yang pendek yang kayak gelas aqua itu nggak boleh diisi air panas dan tidak mengantarkan listrik karena elektronnya kepakai semua ya, dipakai bersama. Beda sama logam. Kalau logam dia mengantarkan listrik, kalau ionic bond ya dia sifatnya harder dan fleksibel, kemudian susah dibakar, larut dalam air, dan dia dapat mengantarkan listrik pada bentuk larutan. Dan nanti selanjutnya kalian bisa baca di buku yang sudah diterbitkan oleh PNJ Press oleh saya. Promosi ya. Di sini kalian tinggal baca mengenai ikatan kimia sekunder. Ya, dalam ikatan kimia sekunder itu apa aja? Kemudian kalian bisa mengerjakan latihan. Di buku ini kalian bisa lihat halaman, kita sudah bahas ini, kita halaman 60. Di halaman 60 di situ ada ikatan ion, kovalen dan ikatan logam. Nah, untuk ikatan sekunder ada di sini. Salah satu ikatan sekunder yang dibahas adalah ikatan hidrogen ya. Jadi hidrogen yang nempel secara sekunder, artinya sekunder dia tidak melibatkan elektron dalam gandengnya ya. Kalau kata berbeda itu berarti mereka melibatkan elektron dalam ikat-ikatnya. Kalau ini dia mengikat berdasarkan gaya lemah yang kita sebut dengan dipol. Nah di sini kenapa disebut hidrogen? Atau kapan dia disebut hidrogen? Saat hidrogen berikatan dengan oksigen, nitrogen maupun F ya. Di sini ada ikatan dipol. Nah, ikatan hidrogen itu contohnya seperti air es. Ya. Ini kalau es itu terbentuk dari ikatan kovalen, hidrogen sama O, dan O sama si hidrogen lainnya. Gitu dia nempel tapi sementara sifatnya. Karena begitu kalian diberikan energi lagi, energi yang nggak usah 100 derajat lah, energi atau pada temperatur 30 derajat, dia nanti lemah nih, dia akan lepas menjadi leleh, kita sebut jadi liquid ya. Nah ada lagi ikatan sekunder yang kita sebut dengan van der Waals ya, dan menggunakan efek dipol-dipol. Nah ini bentuknya. Jadi ikatan van der Waals ini ikatannya dia akan menempelkan atau berperan pada proses liquid ya, pada gas. Gas kita tahu ya, mereka berikatan secara kovalen sendiri-sendiri. Tapi bagaimana dia bisa membentuk liquid? Itu pada saat mereka saling nempel satu sama lain. Ya, molekul gas. Ini molekul gas pada dia ikatan bebas, misalnya metan, CH2. Pada saat dia bertemu, mereka berdampingan, terus ditekan dengan tekanan yang tinggi, dipres ya, mereka tuh dipres, suhunya rendah. Artinya apa? Ditekan tinggi, mau nggak mau mereka harus nempel. Suhunya rendah, mau nggak mau mereka harus diem. Udah nempel, diem. Nah nanti akan ada ikatan sementara. Makanya di sini kita sebut dengan efek dipol, gaya dipol-dipol. Nah gaya dipol-dipol inilah yang akan berperan atau yang kita sebut dengan FDW ya, van der Waals. Anggap aja nempel di dinding gitu. Karena dia saking lemahnya ikatan van der Waals ini, tapi menghemat biaya untuk pengiriman gas. Selanjutnya di dalam gaya van der Waals,
tugasnya ya. Ada eta, nah mereka yang bertemu seperti ini akan membentuk menjadi satu, yaitu menempelkan molekul gas alam pada proses kondensasi karena adanya ikatan. Nah, kalau di energetika itu juga ada level energinya. Jadi kalian lihat cekungan ini ya. Ini cara bacanya gini. Ini sumbu X adalah jarak antar atom. Sumbu X ini jarak antar atom. Sumbu Y itu adalah potensial energi. Artinya gimana? Kalau antar atomnya itu jauh, ya, jauh, dia punya energi yang juga rendah. Tractionnya rendah. Track jadi dia nempel lah gitu. Tapi kalau seandainya dia mendekat dia akan repulsif. Pada saat dia menolak dia memberikan gaya tolak gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan potensial energi. Nah, semakin curang energi isapnya ini, artinya dia semakin kuat attraction-nya gitu loh. Artinya kamu butuh energi yang lebih besar untuk putusin mereka. Biasanya energi yang ada di sini, attraction energy-nya tinggi, itu seperti yang ada ikatan ion. Ada lagi grafik yang lain yang bisa menjelaskan sifat material. Stress, strain. Tahu? Ya, tegangan dan regangan. Stress dan strain. Sumbu X-nya apa? Renggang. Hah? Stress. Strain. Oh, tegangan ya? Tegangan. Ini renggangan. Nah, ini kalau material kalian bisa ini dia putus, biasanya dia apa? Keramik ya, dari dia nggak terlalu kurang. Begini, kayak miring sedikit gitu. Nah, tegak, putus kaca, keramik. Kalau dia karet, dia bisa menahan tegangan terus melar. Kalau yang bisa nahan tegangan tinggi, melar cepat. Apa? Logam. Pinter. Logam ya. Ini kalian berikan tegangan tinggi, ya. Dapat bisa kamu tarik tuh, kan elektronnya masih ada di sekitar motornya, bisa nempelin sampai dia bikin bottleneck. Kayak gini. Kira dia terus ya. Ini kan dari grafik tegangan kita tahu, oh ini logam, di sini misalnya keramik ya, keramik, kaca, ini karet. Oke ya. Selanjutnya evaluasi kecil dari untuk saya dan kalian ya. Ini bisa kalian pelajari lebih lanjut. Di halaman singkat ya. Nah nih, berikut adalah sifat dari material logam. Kecuali apa? Tahan terhadap tekanan, dan itu kuat daripada densitas rendah. Salah ya. Kemudian senyawa air bersifat lelah. Ikatan yang terjadi antara
molekul, antar molekul, bukan dalam molekul. Van der Waals. Hidrogen, ikatan hidrogen ya. Kalau menurut karena H berikatan equal dengan O. Selanjutnya pasangan berikut yang keduanya berikatan ionik. Ingat, untuk berikatan ionik mereka harus apa? Logam apa? Ya, logam dengan non. Ini kenapa? Non-logam. Logam dengan logam. Ini Benar. benar ya? Ya, benar. Na golongan 1, Br golongan 2. Ya. Kemudian Cl2 ini enggak ya, ada air, ini kovalen berarti berat jawabannya B ya. Nah, ini sama kayak dulu ya. Ini mengenai elektronik. 282 ya, jika akan mengikat unsur lain dia ngapain? Melepas dua elektron. Melepas 2 elektron sehingga dia bermuatan karena negatifnya udah hilang. Nah, yang terakhir, oke, teman tetangga ya. Pada proses murnian gas, kalau terjadi ledakan umum terjadi apabila terdapat penyumbatan pipa gas sehingga salah satu penyebab penyumbatan pipa gas yang terbentuk adalah hidrat di dalam pipa gas. Hidrat itu CO2 yang saling ngumpul itu lama air jadi dingin gitu loh, beku. Maka kalau hidrat itu CO2 ya, CO2 kering padat. Maka kata apa yang berperan di CO2 yang ngumpul itu? Van der Waals. Ya, Van der Waals, kemudian juga ada kovalen. Van der Waals dan hidrogen serta kovalen. Oke, karena di situ juga hidrat ada air juga di sana ya. Oke. Masih ingat ya? Mana yang mana nih? Ini ada gabungan dari metalik bond, ionic bond, sama kovalen bond. Kira-kira berdasarkan penjelasan yang tadi, mana yang menunjukkan ikatan metalik? Ya, lembaga ya, metalik bond. Mana yang menunjukkan ikatan ionik? Kaca. Oke, mana yang kovalen berarti? Oke, kita pelajari di sini. Jadi teman-teman sudah mempelajari dan dapat mengidentifikasikan jenis-jenis ikatan pada bahan ya. Berdasarkan ikatan primer. Ada apa aja ikatan primer? Ikatan ion, logam dan kovalen. Kemudian kita juga bisa menguraikan mekanismenya tadi ya, serah terima elektron, sharing ataupun delocalize dari elektron sendiri. Dan terakhir mengklasifikasikan ikatan kimia primer berdasarkan sifat ya dalam bahan. Oke. Tadi juga pertanyaannya juga sudah ya. Dan nanti selanjutnya kalian bisa baca di buku yang sudah diterbitkan oleh PNJ Press oleh saya. Promosi ya. Di sini kalian tinggal baca